rumah tusuk sate, dibuat untuk tempat tinggal banyak sekali masalah, dibuat untuk tempat usaha nggak laku-laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ya, berbicara mengenai tempat usaha ataupun tempat tinggal, ya, ada mitos yang mana jika itu adalah rumah tusuk sate, tahu kan? Coba cek lagi di Google, apa itu rumah tusuk sate? Yaitu rumah yang ada di pojokan, ya, bisa jadi itu tempat buntu ataupun tempat pertigaan pas. Ya, ada T di sini, ya, gimana ini? Nah, ini pertigaan nih, ya, rumahnya ada di sini. Bisa jadi di situ dikatakan rumah tusuk sate, dibuat untuk tempat tinggal banyak sekali masalah, dibuat untuk tempat usaha nggak laku-laku. Nah, ini akan saya bahas bagaimana cara netralisirnya, ya. Saya akan bahas bagaimana cara mengatasi dan membuang energi negatif yang ada di situ, ya. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah ketika rumah itu dipakai untuk usaha nih, ya, kenapa sih kok bisa jadi buruk energinya? Karena di situ tempat persimpangan, ya. Tempat persimpangan tentunya orang itu akan lebih waspada kepada dirinya sendiri, jadi tidak akan ada ketertarikan dengan tempat lainnya. Jadi pertigaan otomatis kan konsentrasi sama belok, ya kan? Nah, dia akan mengabaikan nih energi-energi ataupun apapun yang nampak di sekitaran. Nah, itu alasannya kenapa tempat usaha Anda kok sepi kalau dibangun di situ. Nah, itu alasan wajarnya, logisnya semacam itu. Untuk pembersihan, saya menyarankan kepada Anda, karena ini rumah tusuk sate, Anda harus segera lakukan pembersihan sekarang juga. Caranya gampang kok, ya, caranya gampang sekali. Kalau Anda muslim, silakan puasa dulu 3 hari, ya kan? Puasa dulu 3 hari, puasa di situ niatkan untuk introspeksi diri, untuk membersihkan diri Anda dulu, ya. Setelah 3 hari melakukan puasa, silakan wiridkan amalan-amalan berikut ini, ya. Siapkan garam, garamnya itu boleh garam apa saja, 5 sendok makan, kemudian Anda bacakan doa, ya, yang pertama Al-Fatihah 1 kali, ya, kemudian yang kedua surat An-Nas, surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq, ya. 3 itu dibaca 3 kali, ya, 3 ya, 3. Kemudian terakhir baca lagi Al-Fatihah dan diakhiri dengan ayat kursi. Bacakan, kemudian tiupkan ke dalam media garam itu. Nah, apa langsung bisa digunakan ki garamnya? Tidak. Anda lakukan 7 hari berturut-turut untuk membaca itu, ya, kemudian tiupkan. Nah, tujuan meniupkan adalah Anda mengirimkan energi-energi ilahiyah kepada media garam itu. Setelah itu garamnya boleh kalian buat untuk disebar di sekitaran rumah ataupun tempat usaha untuk membersihkan energi negatif dan untuk memagari di situ. Nah, gitu loh. Sebenarnya simple, itu kalau cara saya pribadi semacam itu, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, Ki, apakah langsung tempat usaha saya yang ada di lokasi tusuk sate itu jadi maju, Ki? Ya, itu mengikuti dengan usaha lahir kalian, ya, usaha lahir. Saya pernah melihat, kalau tidak salah ada di daerah mana itu, Babat, Lamongan, ya, perjalanan di daerah Pantura itu saya pernah lihat satu tempat restoran di mana lokasinya itu tusuk sate bener, ya, dan itu energinya buruk dulunya, tapi di situ sudah baik karena dia melakukan usaha spiritual dan usaha lahirnya secara betul. Jadi kalau dia punya tempat usaha di situ tusuk sate, rata-rata kekurangannya adalah kurangnya lahan untuk parkir, ya, kalau tempat usaha. Nah, di situ dia menyediakan tempat parkirnya di sebelahnya, jadi dia ada lahan lagi sebelahnya, dibuatlah di situ yang namanya tempat parkir. Ya, alhamdulillah orang di situ tidak akan iwoh ataupun tidak akan kesulitan lah, ya, untuk melakukan pembelian di situ. Nah, itu yang bisa kalian lakukan. Kemudian tusuk sate itu dikasih yang namanya keuntungan loh sebenarnya. Tusuk sate kan ibaratnya kalian lurus di situ langsung ketemu tempat usaha kalian kan, di depan pas.
Nah, keuntungannya adalah depan ataupun atas itu bisa dipasang baliho besar yang menunjukkan tempat usaha kalian. Nah, itu dari jauh pun Anda akan kelihatan, wah itu restoran, wah itu tempat usaha, gitu loh. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Suatu usaha secara lahir. Ya, kalau kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin uang, tapi kalian tidak mau melakukan pekerjaan, tidak mau melakukan apapun, tidak mungkin uang jatuh dari langit, tidak mungkin. Jadi harus ada usaha dan berikhtiar, ya, berdoa dan berusaha. Itu harus imbang, ya. Jadi silakan lakukan saran yang saya berikan hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada hal yang ingin disampaikan sama saya ataupun ingin saya bantu, monggo telepon di nomor yang sudah tertera, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.